Saat ini Ega sedang mandi sepulang kerja, dia sedikit mendengar Wulan sedang mengangkat panggilan. Selesai mandi, Ega melihat Wulan sudah menutup panggilan. Matanya nampak berkaca-kaca, lalu setitik air bening menetes di pipinya yang sekarang kinclong bak kaca. Wulan. Siapa yang menelpon? Kok nangis? Tentu Ega panik dan segera menghampiri istri tercintanya. Mas. Wulan langsung memeluk suaminya. Kap, kap, kap. Ega menepuk-nepuk lembut punggung istrinya untuk menenangkan. Ada apa? Siapa yang menelpon? Ayo cerita. Ega mengangkat dagu Wulan. Ibu telpon kamu. Kok malah nangis? Apa dia marah? Wulan menggelengkan kepala. Lah kenapa? Bapak sakit lagi? Enggak mas. Ibu pinjam duit ke Wulan. Lah, kalau cuma itu kok nangis? Wulan sedih mas Ega. Sedihnya kenapa? Kalau gak mau ngasih ya udah. Gak usah sedih. Bukan itu. Sedih mas Ega. Selama punya HP, baru ini ibu telepon nomorku. Aku kira, ibu nelpon karena kangen sama aku. Karena sudah tahu mas Ega gak semiskin yang ibu pikirkan. Jadi seenggaknya, basa-basi menganggap Wulan. Ternyata cuma mau mengutang. Ega ingin tertawa sebenarnya, tapi takut dosa. Jadi dia berusahalah untuk menahan tawa. Lalu apa kata Wulan? Enak saja. Gak ada utang-utangan ya. Mau minta patungan atau pinjam? Pokoknya gak ada. Biarin aja. Wulan gak suka. Mereka banyak hutang untuk nuruti gengsi. Bukan untuk kebutuhan hidup atau biaya berobat bapak. Mendengar ucapan istrinya, Ega sedikit terkejut. Benarkah Wulan bicara seperti itu pada ibunya? Secara kan selama ini, Ega mengenal baik jika istrinya adalah wanita yang lembut dan penyabar. Kamu berbicara seperti itu kepada ibu? Tanya Ega. Wulan menggeleng. Enggak lah mas. Wulan ya gak mungkin bicara tidak sopan seperti itu. Sekesal apapun aku sama ibu, gak mungkin tega ngomong nyelekit begitu. Terus apa bedanya Wulan sama ibu kalau begitu? Jawab Wulan. Oh, lah terus. Tadi bicara apa saja? Saat itu, Ega sedang di dalam kamar mandi. Wulan melihat ponselnya berdering. Ketika memeriksa, dia melihat kontak nama ibu yang memanggil. Sebenarnya Wulan ragu untuk mengangkat, tetapi biar bagaimanapun juga itu adalah ibu, seseorang yang dirindukan oleh Wulan. Rindu bukan karena telah lama tidak bertemu, namun rindu akan sentuhan tangan yang belum pernah Wulan bisa rasakan. Assalamualaikum. Wulan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kamu Wulan? Suara ibu terdengar sedikit gugup dari sana. Baik bu. Oh iya. Tentu saja kabar kamu baik Wulan. Suami kamu ternyata bukan seperti yang ibu pikirkan selama ini. Maafkan ibu ya Wulan. Selama ini ibu sudah salah sangka. Gak apa-apa bu, lagian salah mas Ega yang gak mau terus terang. Iya bener. Itu salah Ega pakai nyumputin identitas aja. Sok mau jadi karakter novel-novelan. CEO yang menyamar menjadi gembel ya. Duh, ibu sampai malu rasanya. Ibu terdengar terkikik kecil. Untuk pelajaran saja bu, lain kali jangan menilai orang dari covernya aja. Belum tentu cover jelek, dalamnya juga jelek kan. Kita juga harus bisa menghargai perasaan orang, meskipun orang itu miskin sekalipun, karena orang miskin juga manusia. Bukankah orang kaya juga bisa mendadak miskin? Ibu ingat Pak Haji Romlan tetangga sebelah komplek kita itu gak? Iya Wulan ingat. Duh, ini Wulan mau ngomong apaan sih, pakai bawa-bawa Pak Haji Romlan segala. Perasaan ibu mendadak jadi tidak enak. Dia dulu kaya raya kan? Kata ibu Pak Romlan sombongnya minta ampun. Tahu-tahu rumahnya kebakaran, hartanya ludes dan sekarang hidupnya kelilit hutang. Dek, kata-kata Wulan, seperti sebuah sindiran.
Atau Wulan sengaja menyindir? Ibu berpikiran seperti itu. Iya bener Wulan. Itu sama seperti ibu saat ini. Ibu kelilit hutang. Hiks. Jawaban ibu, tetapi hanya sebatas tenggorokan. Terus Mas Jaka kuli panggul pasar itu, yang suka nolongin kita bawa belanjaan, ibu masih ingat? Iya ingat. Jawab ibu setengah malas, nelpon niatnya mau ngomong penting, malah dapat ceramah dari si Wulan. Tapi tidak apa-apa, dengerin dulu aja. Iyain aja dulu, penting nanti bisa ada kesempatan untuk ngomong niatnya sama Wulan. Duh, mudah-mudahan pintu hati Wulan dibukakan. Semoga Wulan tidak menyimpan dendam atas hinaan ibu selama ini. Itu adalah harapan ibu. Lalu kembali mendengarkan ceramah Wulan. Gak ngangka ya Bu, Mas Jaka sekarang jadi bos angkot. Gegara nolongin bapak-bapak nyasar. Tahunya si bapak itu orang kaya yang gak punya anak. Jadi Mas Jaka diangkat anak dan sekarang hidupnya jaya. Iya Wulan. Ibu tahu cerita itu. Ini ngomong-ngomong Ega kemana? Kok sepi? Lagi sibuk sama perusahaannya yang katanya gede banget itu Yalan. Enggak Bu, Mas Ega udah pulang. Lagi mandi sekarang. Oh iya. Ibu lupa kalau suami kamu itu bos. Jadi kerja semaunya sendiri. Gak juga lah Bu. Mentang-mentang bos gitu, kerja seenaknya. Gak bisa begitu. Nanti malah bangkrut. Jadi dihina orang lagi suami Wulan. Kembali hati ibu tersindir. Iya Wulan. Maaf ya. Selama ini ibu menghina suami kamu. Maafkan ibu. Dengan sangat mengurangi gengsi, ibu meminta maaf walau belum terdengar tulus. Kalau Wulan mah, sepertinya sudah biasa deh, dari orok juga gak pernah dipuji ibu. Hehe, bercanda Bu. Jangan masukin ke hati. Niat Wulan memang gak bercanda sih. Sekarang ibu menelan ludah. Dia menunduk meskipun Wulan tidak bisa melihatnya. Itu anak yang tidak ia anggap selama ini. Lihatlah Rita. Anak yang kamu sesali kehadirannya, sekarang dia malah yang ada di atas melebihi anak-anak yang dibanggakan olehmu. Wulan bernasib baik. Bisa menjadi kebanggaan keluarga. Tanpa sadar, sedikit ada rasa penyesalan bercampur malu yang banyak di hati ibu. Tapi itu tidak juga membuat ibu meneteskan air mata penyesalan. Sepatutnya, ibu meminta maaf sama Mas Ega. Wulan melanjutkan ucapannya. Iya Wulan. Ibu nanti kapan-kapan mau meminta maaf pada Ega. Sekarang, bisakah ibu minta bantuan Wulan dulu? Jawab ibu terdengar begitu berterus terang jika perlu bantuan. Iya Bu, bantuan apa? Kalau masalah biaya berobat Bapak, gak usah khawatir. Mas Ega sudah berencana untuk membawa Bapak berobat ke rumah sakit besar agar Bapak cepat sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Itu sudah pasti, Wulan sudah pernah merundingkan ini dengan Ega. Tujuan utama agar Bapak bisa sehat kembali tanpa harus bolak-balik berobat rutin bulanan. Tujuan yang kedua, Wulan bisa menebak jika suatu hari nanti sakit Bapak, bisa menjadi alasan ibu dan saudaranya untuk memanfaatkan suaminya. Wulan tidak ingin itu terjadi. Di samping dia ingin ibu dan saudaranya sadar, agar bisa sedikit menghargai apa arti kekeluargaan tanpa harus memandang kedudukan dan uang. Di samping itu juga, Wulan tidak ingin Ega salah paham jika sampai dimanfaatkan oleh mereka. Sebagai istri, Wulan harus bisa menjaga harga diri suaminya juga. Tidak boleh lagi diremehkan keluarganya. Cukup yang sudah-sudah. Bukan ingin membalas dendam, tidak munafik, Wulan memang sakit hati sama ibu dan saudaranya. Tetapi untuk memanfaatkan suaminya, tunggu dulu. Wulan tidak sebodoh itu. Bukan itu Wulan. Ibu ini sedang kesulitan. Ibu punya hutang kepada Budewatimu. Mana janji ibu setelah hajatan Dinda selesai? Uang dari amplop para tamu cuma cukup buat nutup kurang dekorasi sama catering. Apa Wulan bisa bantu? Coba Wulan rundingan sama Ega dulu.
Ega pasti punya banyak simpenan. Ibu pakai dulu ya. Tadi Wulan sudah menebak, jika ibu menelponnya untuk itu. Tapi Wulan berharap tidak akan. Mudah-mudahan ibu menelpon hanya untuk berkabar ria. Rupanya tebakan Wulan tidak meleset. Oh, kalau itu, Wulan gak bisa janji bu. Loh, kenapa? Bukannya Ega pengusaha kaya raya Wulan. Dia adalah atasan suami Dinda loh. Ibu dengar sendiri dari suami Dinda malam itu. Masa Ega gak punya uang kalau cuma sebesar 50 juta? Kemarin saja kan Ega dengan mudah kasih sumbangan ke kami 50 juta. Dan kalau yang sekarang ibu gak minta, ibu pinjem Wulan. Jangan khawatir, nanti ibu balikin kok. Ucap ibu dengan nada memelas. Iya bu. Mas Ega memang punya. Tapi masalahnya, sebentar lagi Mas Ega mau buat acara resepsi pernikahan kami. Mas Ega udah keluarin uangnya untuk itu. Belum lagi Mas Ega habis beli perusahaan baru, gak tahu di mana itu. Pokoknya setahu Wulan, uang Mas Ega udah ludes deh. Meskipun masih ada kan buat biaya sehari-hari kami, dan keperluan Mas Ega itu banyak banget. Jadi Wulan gak berani. Mana Mas Ega juga udah nyumbang banyak sama ibu. Malu juga Wulan mau ngomongnya sama Mas Ega. Nanti dikira morotin lagi. Maaf ya bu. Bukan gak mau bantu ibu. Ibu mendengus kecewa. Tidak menyangka jika Wulan menjawab demikian. Tadinya ibu berpikir, Wulan masih sama dengan Wulan yang dulu. Mudah dikendalikan. Aduh Wulan. Tolong ibu sekali ini saja. Apa ibu ngomong langsung sama Ega ya? Ibu kembali mencoba berharap. Kalau menurutku, jangan bu. Malulah. Waktu Mas Ega tinggal di rumah ibu, perlakuan kita kurang baik sama Mas Ega. Masa iya giliran susah minta bantuannya? Omongan Wulan begitu terasa menusuk hati ibu. Meskipun Wulan menyebutkan kata kita, ibu sudah mengerti jika kita yang dimaksud Wulan adalah ibu dan lainnya. Wulan tidak termasuk, bapak juga tidak termasuk. Ibu jadi mati kutu dan tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Bu, mending minta bantuan suami Dinda dulu. Suami Dinda juga pengusaha loh. Meskipun hanya orang kepercayaan Mas Ega yang disuruh mengelola perusahaan cabang kecil Mas Ega, tapi pasti punya banyak simpenan. Ibu boleh minta bantuannya. Ibu banyak hutang juga demi pesta mereka kan. Dan suami Dinda juga kayaknya belum memberi bantuan apa-apa kan sama kalian. Skak mati sekali lagi dari Wulan membuat ibu bungkam. Iya, suami Dinda benar pengusaha. Tapi kalimat hanya orang kepercayaan, ditambah perusahaan cabang kecil milik Ega, itu sudah cukup menjadi semacam kata hinaan halus dari Wulan untuk suami Dinda yang ibu bangga-banggakan sampai rela menghutang sana-sini. Dan kenyataan memang seperti itu adanya, selama persiapan pesta sampai pesta berakhir, seperak pun yang namanya Alex belum memberi bantuan kepada pihak keluarga wanita. Ya sudah Wulan. Ibu mau coba ngomong sama Dinda dulu. Suara ibu lemas, menutup panggilan tanpa sempat mengucapkan salam. Lemas sudah tubuh Bu Rita. Terang saja apa yang dikatakan oleh Wulan tadi semua benar. Malu jika harus meminjam uang pada Ega, menantu yang dihina semasa ada di rumah ini. Penyesalan Bu Rita, kenapa tidak berbaik sedikit saja pada Ega kala itu? Kalaupun tidak suka setidaknya jangan diperlihatkan. Mungkin saat ini dirinya akan aman. Ada tempat meminta atau untuk menghutang. Terus sekarang dia mau kemana? Mana sejak pagi tadi Bu Wati terus menelponnya. Puluhan kali tidak diangkatnya. Mau mengangkat panggilan, tapi mau ngomong apa coba? Mau berterus terang kalau gak ada uang untuk mengembalikan uang Bu Wati, malu bingit, gak berterus terang diteror setiap menit. Pusing 7 keliling. Chat demi chat dari Bu Wati memenuhi kotak masuk WhatsApp-nya. Rita, tolong dong angkat. Rita, uangnya bagaimana? Besok itu mau dipakai Radiah. Rita, kamu online tapi kok gak mau balas? Duh,
Pusing setengah mati Bu Rita. Pada akhirnya membalas juga. Mbak Yu, uangnya belum ada. Perkiraanku meleset. Sebentar ya, aku lagi berunding sama Wulan dan Dinda. Mereka pasti bisa bantu. Jangan khawatir ya. Nanti sekali ada, langsung aku kabari. Dek, yang di sana Bu Wati langsung cemas. Duh, jangan-jangan Rita gak dapat. Kalau gak dibalikin gimana? Aduh, ikut pusing 7 keliling. 25 juta loh. Bagi orang-orang seperti kita mau dapat uang dari mana coba? Untuk menutupi, harus tunggu 2 kali panen padi di sawah dulu. Itu pun kalau gak gagal panen. Keserang hama atau tikus. Gagal dah. Bu Wati cepat mengetik balasan. Rita, jangan sampai gak diusahain. Mas Wahyu gak tahu itu kalau uang kamu pakai. Bisa-bisa aku digantung sama Mas Wahyu kalau dia tahu. Nanti aku chat kamu lagi ya. Tolong dibalas. Bu Rita makin gemetaran membaca balasan pesan dari Mbak Yunya. Ternyata dampak dari pesta sehari semalam Dinda bukan hanya dia yang jadi dipusingkan tetapi kakak perempuannya juga, keponakannya yang bernama Radiah juga harus menjadi korban pesta sehari semalam. Bu Rita sungguh bingung. Alhasil untuk sementara waktu, dia memblokir kontak Bu Wati. Baru selesai meletakkan ponsel, terdengar ucapan salam dari luar. Waalaikumsalam. Bu Rita segera berlari kecil untuk menengok. Jeng Indah. Rupanya pemilik toko kompleks sebelah datang nyamperin Bu Rita ke rumah, tentu saja untuk menuntut janji hutang Bu Rita yang katanya akan dibayar setelah hajatan selesai. Maaf ya Jeng Rita. Bukannya gak sopan. Namanya juga toko kecil Jeng. Modal sedikit, kalau macet gak bisa muter lagi. Jadi ya mohon pengertiannya. Kita bisa saling membantu saja. Hehe. Iya Jeng Indah. Gak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Bu Rita kemudian pergi ke belakang. Cepat-cepat menghitung uang sisa bayar catering tadi pagi. Duh. Untung masih cukup. Kalau tidak, bisa malu ini. Sambil sedikit lega tetapi hati masih memikirkan hutang yang di toko Pak Karto. Ini Jeng. Maaf ya, tadi belum sempat ke sana. Ucap Bu Rita. Padahal bukan karena belum sempat, tapi masih bingung membagi uang. Setelah Jeng Indah pergi, Bu Rita kembali puyeng. Nanti alasan sama Pak Karto bagaimana? Kemudian secepatnya menghubungi Dinda. Beberapa kali memanggil, tidak ada jawaban. Bu Rita masih ingin bersabar dan kembali melakukan panggilan ulang. Syukurlah, kali ini diangkat. Gak sia-sia pikirnya. Halo Din. Duh Bu, jangan telepon sekarang ya. Lagi ribet ini. Din, lagi ribet gimana? Bu Rita tampak langsung khawatir. Apa Dinda ribut sama suaminya? Ya ampun. Kan baru nikah. Masa ribut sih? Ibu segera panik. Ini Bu. Di sini rupanya juga mau pesta. Jadi lagi persiapan. Oh, iya. Ibu datangkan nanti. Mas Alex mau jemput ibu sama bapak katanya besok. Oh, mau pesta juga ya? Lebih gede dari di sini atau bagaimana Dinda? Iya Bu, lebih gede. Namanya juga orang kaya Bu. Wajarlah. Gak mungkin pesta kayak kita itu. Oh, hehe iya. Gak mungkin pesta kayak kita. Itu saja sudah bikin kepala ibu hampir meledak. Ibu memaki dalam hati. Ya udah ya Bu. Ini Dinda lagi sibuk banget. Tapi Dinda, Ibu lagi mau ada perlu banget ini. Aduh Bu, besok lagi ya. Beneran deh ini gak sempat lama-lama. Besok-besok lagi ya. Selesai bicara Dinda langsung menutup telepon. Bu Rita terbengong. Besok-besok. Sedangkan Mbak Yuwati sore nanti harus ditepati. Besok-besok lagi. Mereka mau mengadakan pesta, bahkan lebih besar dari pesta di rumah ini. Pasti giliran dimintai bantuan uang, alasannya sudah habis buat pesta.
Bu Rita benar-benar linglung sekarang. Di sana akan berpesta, di sini merana. Kemudian dengan menyisihkan malu yang sebesar-besarnya, kembali menghubungi Wulan. Panggilannya tidak diangkat. Sampai puluhan kali. Bagaimana mau diangkat? HP Wulan tergeletak begitu saja di ranjang.